Yesus sudah bangkit. Dan sekarang mau ada ibadah untuk memperingatinya. Udah gak sabar banget buat di gereja. Wah, ada api unggun juga ini. Teman-teman, siapa yang mau ikut ibadah bersamaku? Sebelum ikut ibadah, aku mau berdoa dulu supaya ibadahnya nanti lancar sampai akhir. Teman-teman, yuk mari berdoa bersamaku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh bersiap untuk mengikuti ibadah bangkitan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kiranya Engkau menyertai Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gaby, akhirnya ya kita bertemu lagi. Rasanya akan menyenangkan kalau kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Yuk nyanyi bersama. Sebentar. Gaby, kenapa lemas sekali? Aku males banget ke gereja hari ini, ngantuk banget. Loh, kok gitu? Bukankah hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya? Iya, tapi aku masih ngantuk sekali. Kamu ini, Tuhan Yesus udah bangkit loh. Ayo semangat dong. Yuk kita gereja bareng dan yuk ikut ibadah dengan rasa senang. Nanti kalau kita ikut ibadah dapat jajan loh. Oh ya? Oke, biar lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya bait pertama dan kedua dengan sukacita. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku
Mareta, kok mau keluar sih? Mau kemana lagi? Iya, baru datang kok mau pergi lagi sih? Aku mau main sama teman-temanku. Tuh, mereka udah nungguin di sana. Kamu nggak ikut ibadah emangnya? Ini kan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Enggak, aku udah janjian sama teman-teman yang lain. Mau main ke rumah Mikel, mau bikin konten TikTok. Kalian mau ikut? Loh, kamu kan sudah diantar ke sini sama mama papamu. Berarti kan mau ibadah. Jangan-jangan kamu bohong ya? Kamu bilang mau ibadah tapi malah mau main. Iya nih, kamu nggak seneng apa jadi anak Tuhan? Ya, seneng sih, cuma... Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Hai adik-adik, ada apa ini? Ini mau ngajak Mareta buat ikut ibadah di gereja, Kak. Iya kak, Mareta bohong kurang tuanya. Katanya mau ibadah. Padahal dia mau main ke rumah Mikel buat bikin konten TikTok kak. Oh, oke. Sini kalian duduk di sini. Kakak punya sesuatu buat kalian. Kakak siapkan dulu ya. Ini kita yang suka berbohong, gak mau nurut sama mama papa, suka pilih-pilih teman, suka ganggu kakaknya. Ini kita yang suka membuat adik menangis. Ini kita yang suka membuat Tuhan sedih. Sekarang kita sudah tenggelam di dalam dosa. Lihat, kita sudah kotor. Tetapi Tuhan datang ke dunia. Ia menerangi hidup kita, dan Ia yang akan menebus dosa kita. Tapi, apakah bisa? Wow, lihatlah. Tentu saja bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Dia mampu membawa kita keluar dari dosa. Dia mampu untuk mengangkat hidup kita bersih kembali. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan Dia yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah berbohong. Pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit. Dan itu benar. Dan tahu tidak, hari ini kita merayakan hari yang sangat spesial. Apa yang spesial? Apa yo yang spesial? Apa ya yang spesial? Iya, benar sekali. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kakak akan bacakan ayat Alkitab. Kalian semua bawa Alkitab kan? Bawa.
Oke, dibuka Alkitabnya sama-sama. Sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkannya. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kita buka sama-sama ya. Kakak ulang, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Kakak akan bacakan buat kalian semua. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Cerita ini kita beri judul Menang dari Maut. Ini adalah Maria Magdalena bersama dengan para perempuan yang mencintai Yesus. Mereka sangat setia menjadi murid Yesus. Meskipun Yesus sudah mati, mereka tetap ingin dekat dengan Yesus. Hal ini dibuktikan dengan pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Tetapi betapa terkejutnya Maria Magdalena, karena saat itu batu besar yang menutup kubur telah terguling. Dan tubuh Yesus tidak ada di dalam kubur. Maria Magdalena pergi mendapati para murid untuk menceritakan bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Mendengar berita dari Maria Magdalena tersebut, Petrus dan para murid yang lain segera berlari ke arah kubur. Mereka ingin melihat apakah benar tubuh Yesus sudah tidak ada. Mereka berlari sangat cepat. Sesampainya di kubur, mereka mendapati
bahwa tubuh Yesus memang sudah tidak ada. Para murid masih belum mengerti bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ternyata kebangkitan Yesus itu malah membuat para murid bingung. Mereka kebingungan. Mereka menganggap bahwa tubuh Yesus telah dicuri orang. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata kalau ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka lupa akan perkataan Yesus itu. Kita perlu berbangga hati sebab kita mempunyai Allah yang hebat, yang luar biasa. Yesus tidak mati selamanya, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit menang dari maut. Dan kebangkitan Yesus ini sesuai dengan perkataannya sebelum ia mati. Yuk, mari kita buka sama-sama lagi Alkitabnya. Kita buka Injil Markus 10 ayat yang ke-34. Markus 10 ayat yang ke-34. Kita mau lihat apakah benar Tuhan pernah katakan itu. Markus 10 ayat yang ke-34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Inilah perkataan Yesus sebelum ia mati. Dan Yesus tidak berbohong kan? Dia memang bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita sebagai anak-anaknya juga harus sama seperti Yesus. Tidak boleh suka berbohong. Karena kita sudah ditebusnya. Kita serupa dengan gambarnya. Bagaimana adik-adik, Devina, Mareta, Gaby dengan cerita tadi? Berarti yang akan aku lakukan itu... Ya, lebih baik tetap setia dalam Tuhan. Contohnya, tidak suka berbohong, rajin membantu papa mama, dan yang paling penting, rajin beribadah. Kenapa yo? Iya, benar sekali, karena Tuhan Yesus sendiri sudah menebus hidup kita, menyayangi kita, walaupun kita sering membuat Tuhan sedih. Yuk, sekarang kita rayakan hari kebangkitan Tuhan ini. Siapa tadi yang mau bikin konten TikTok? Saya. Kita bikin sama-sama yuk. Teman-teman, cerita hari ini bagus sekali ya. Mengajarkan kita untuk tidak berbohong, rajin membantu mama papa, dan masih banyak lagi yang membuat kita jauh dari dosa. Benar sekali Gaby, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita semua bernyanyi laguku menang sambil bangkit berdiri ya teman-teman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit.
silakan duduk kembali. Teman-teman, kita sudah bersama-sama mendengar dan menghayati firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 302, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Teman-teman, kini tiba saatnya berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul melalui ibadah online ini. Terima kasih atas firman yang Kak Devita telah sampaikan. Kiranya kami dapat menghayati kasih Tuhan Yesus melalui Hari Raya Paskah yang kami peringati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkatilah kami semua dalam pendidikan kami, dalam pertemanan kami, dalam keluarga kami, kiranya kami dapat menjadi anak yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi lingkungan dan gereja kami. Sebentar lagi kami akan undur dari ibadah hari ini. Kiranya Tuhan selalu memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah. Tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Devita. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi dulu lagu Aku Diberkati sambil bangkit berdiri ya teman-teman. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi selama kerja dan dimanapun ku berada, aku dikasihi. Mari kita menerima berkat dari Tuhan dan setelah itu kita pujikan Bapa, terima kasih. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus ada pada kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Oh iya, teman-teman, aku hari ini rasanya senang sekali. Karena yang ikut beribadah bukan cuma dari gereja kita saja. Oh iya? Memangnya siapa saja selain kita? Ada Rafael Henry dari Pare Kediri. Halo Rafael. Lalu ada Marnes Tenda dari Manado. Halo Marnes Tenda. Terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mengikuti ibadah online GKJ Wiyung. Salam kenal dari kami. Oh iya, teman-teman, siapa yang kemarin ikut lomba Paskah secara online? Nah, ini dia pemenangnya. Selamat untuk para pemenang. Hadiahnya akan dikirim ke rumah teman-teman. Ditunggu ya. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selalu ingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi, kita harus selalu bersukacita. Terima kasih sudah beribadah pada hari ini. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi. Bye.